Halo, perkenalkan nama saya Matthew Benaya Vincenzo dengan nomor NIM 2109693 dari Prodi Musik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang purpose driven life. Yang part 5 di sini pertama-tama masih tentang tujuan hidup kita untuk apa gitu. Lalu yang pertama di sini dijelaskan Anda dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5. Lalu dalam Alkitab kisah tentang Tuhan membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya dan memerintah bersama Dia untuk selamanya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Lalu manfaat menjadi anggota keluarga Allah, yaitu perjanjian baru memberikan tekanan pada warisan kita yang berharga. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Nah, lalu kenapa sih kita diwarisi kekayaan? Ya karena Tuhan kita itu emang maha kaya gitu ya. Lalu apakah yang ada dalam warisan itu? Nah, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Kita akan diubahkan sama sekali untuk menjadi seperti Kristus. Akan dibebaskan dari segala rasa sakit, kematian, dan penderitaan. Nah, maksud saya Tuhan kaya itu adalah ya dia bukan secara harta tapi secara kasih, secara belas kasihan, secara karunia, secara berkat dia sangat kaya gitu, bagi kita gitu. Dan kita akan dilimpahkan. Lalu baptisan mengidentifikasikan diri dengan keluarga Allah. Nah, hidup adalah tentang kasih. Karena Tuhan adalah kasih, pelajaran yang paling penting di dunia adalah bagaimana mengasihi. Dalam mengasihilah kita paling serupa dengannya. Jadi kasih adalah fondasi setiap perintah yang diberikannya kepada kita. Lalu mengapa hubungan harus mempunyai prioritas dalam kehidupan Anda di atas segalanya? Karena hidup tanpa kasih itu sebenarnya tidak berharga. Lalu kasih itu akan kekal selamanya. Bahkan dari kita sekolah minggu saja sudah ditekankan bahwa kasih itu penting gitu ya, akan sesama gitu. Nah, lalu ketika kita nanti dievaluasi sama Allah itu kita akan ditanya berapa besar kasih kita kepada sesama gitu. Karena Tuhan Yesus saja mengasihi umatnya, mengapa umatnya tidak bisa mengasihi sesamanya begitu. Lalu ekspresi kasih yang terbaik adalah waktu. Waktu adalah pemberian yang paling berharga karena kita hanya memilikinya secara terbatas. Ya itu sangat betul ya, karena kadang waktu itu terasa bentar gitu ya kadang-kadang. Kadang juga waktu terbuang-buang sia-sia seperti bermain game ataupun melakukan hal yang kurang produktif lainnya gitu. Sampai-sampai kita lupa itu sama Tuhan. Nah, waktu itu memang sangat penting gitu ya, apalagi buat Tuhan minimal ada kayak sejam gitu. Lalu menjadi anggota tubuh Kristus termasuk mengikut Kristus termasuk menjadi anggota. Bukan hanya percaya, kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Bagi Paulus, menjadi anggota gereja berarti menjadi organ vital suatu tubuh yang hidup, yang tidak tergantikan, saling terkait dengan bagian tubuh Kristus. Gereja adalah suatu tubuh, bukan bangunan, suatu organisasi, bukan organisasi. Ya, di sini dijelaskan bahwa menjadi keluarga Kristus sama dengan menjadi anggotanya gitu. Itu pasti ya, tapi di sini dijelaskan lagi bahwa di gereja juga kita
Bahkan kadang kita berpikir hanya jemaat saja itu tidak benar gitu. Bahkan kita tuh disebut sebagai organ vital suatu tubuh yang hidup yang tidak tergantikan, saling terkait. Jadi kalau kalian masih kayak minder gitu ke gereja karena belum bisa ngasih apa-apa ke Tuhan, percayalah bahwa kalian tuh emang akan dipakai sama Tuhan gitu. Nah, mengapa Anda memerlukan keluarga gereja? Keluarga gereja menunjukkan bahwa Anda adalah seorang percaya sejati. Nah gitu. Lalu keluarga gereja itu menggerakkan Anda keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang part 6 ya. Oke, lanjut. Di sini mengapa Anda memerlukan keluarga gereja? Nah, yang ketiga itu keluarga gereja membantu Anda mengembangkan otot rohani. Otot rohani mungkin di sini yang dimaksudkan adalah hubungan kita sama Tuhan, kerohanian kita, keseriusan kita kepada Tuhan gitu ya mungkin. Lalu tubuh Kristus memerlukan Anda. Ya seperti yang tadi dijelaskan gitu bahwa emang kita tuh organ vital gitu. Sekalipun kita hanya jemaat biasa, tapi emang ya kita tubuh Kristus yang sangat diperlukan. Lalu Anda akan mengambil bagian dalam misi Kristus di dunia. Nah itu salah satu perintah Tuhan ya, bahwa misi itu kan berbagai macam gitu. Ada juga ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa kita harus menyebarkan firman kepada seluruh dunia. Nah kalau kita menjadi anggota keluarga gereja, kita akan masuk dalam misi tersebut ya. Dan Tuhan itu akan menyenangi sikap itu. Di sini tentang mengembangkan komunitas, bahwa mengembangkan komunitas memerlukan kejujuran, mengembangkan komunitas memerlukan kerendahan hati, lalu memerlukan sikap hormat juga, lalu membutuhkan kemampuan memegang rahasia. Mengembangkan komunitas memerlukan frekuensi. Ya mungkin menurut saya di sini hal-hal yang umum yang harus emang kita pegang dalam membangun komunitas, karena ya komunitas perlu ini gitu, aspek-aspek ini. Lalu di sini tentang memulihkan persekutuan yang retak. Hubungan selalu berharga untuk dipulihkan, karena hidup adalah tentang belajar untuk mengasihi. Tuhan mengajak kita untuk menghargai hubungan dan berusaha menjaganya daripada membuangnya bila terjadi luka atau konflik. Lalu bagaimana memulihkan sesuatu hubungan? Nah, kita yang pertama bisa berbicara kepada Tuhan sebelum berbicara kepada orang yang bersangkutan. Menurut saya itu sangat benar gitu ya, karena manusia itu bisa mengecewakan sekalipun itu orang tuamu gitu. Nah, makanya satu-satunya tujuan prioritas ya ke Tuhan dulu gitu. Lalu mengambil inisiatif, lalu bersimpati dengan perasaan mereka. Pakailah telinga lebih dari mulut. Ya kadang untuk membenarkan suatu masalah itu kita hanya perlu mendengarkan gitu ya. Kadang terlalu banyak berbicara juga tidak baik gitu. Akuilah bagian Anda dalam konflik itu. Lalu serang masalahnya, bukan orangnya. Bekerja samalah sesering mungkin. Nah, lalu yang terakhir ada tekankanlah rekonsiliasi bukan resolusi.
Nah, di sini itu ada ayat yang berhubungan dengan tema kita kali ini. Kita itu diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29, Kolose 1 ayat 15, Kolose 2 ayat 7 itu ada di situ. Nah, latar belakangnya tuh apa sih kita diciptakan sebagai Kristus tuh, serupa sebagai Kristus? Rencana Bapa adalah menjadikan kita sama seperti anaknya Yesus, dan itu sejak awal. Lalu tujuan utama Tuhan untuk kehidupan kita bukanlah untuk kenyamanan, melainkan untuk perkembangan karakter. Ya, bahwa memang mengikut Tuhan itu tidak gampang ya. Kita banyak melakukan rintangan, bahwa kalau hidup nyaman-nyaman saja itu berarti itu bukan tujuan Tuhan gitu. Percayalah bahwa kalau kita dihadapi dengan masalah itu untuk mengembangkan diri kita gitu. Karakter seperti apa sih yang dikembangkan? Itu memiliki buah-buah roh. Pertanyaannya, apa gunanya Tuhan menyediakan bumi ini jika Ia telah merencanakan sesuatu yang nyata untuk kita dalam kekekalan? Nah, Tuhan memberikan waktu kepada kita di bumi untuk membangun dan memperkuat karakter kita sebagai persiapan untuk kehidupan di alam nanti. Roh Allah bekerja dalam diri kita. Filipi 2 ayat 13. Keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan dengan meniru, tetapi dengan ditinggali roh. Kita mengizinkan Kristus untuk hidup melalui kita. Kita harus bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memakai firman, umat, dan situasinya untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada proses bertumbuh yang lama dan perlahan. Nah, sekian. Selanjutnya kita akan membahas tentang image of God. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi image of God. Oke. Pertama-tama kita tuh apa gitu? Apa itu manusia gitu? Terus apa tujuan hidup kita dan lain-lain ya, topiknya banyak di sini. Nah, apa sih manusia dalam pengetahuan umum gitu? Manusia tuh meliputi ukuran otak, lalu kemampuan untuk menggunakan alat, pertumbuhan gigi, lalu bisa untuk berjalan. Di sini disebutkan bahwa manusia itu merupakan bentuk dari spesies. Spesies yang di sini tuh manusia tuh sebagai Homo sapiens gitu ya. Nah, manusia tuh di sini disebutkan bahwa manusia tuh spesial karena mempunyai kecerdasan yang di luar kapasitas spesies lain gitu. Nah, itu banyak sebabnya, mungkin dari bisanya memakai bahasa, lalu adanya interaksi yang baik antar sesama spesiesnya, yaitu manusia gitu. Lalu di sini tuh disebutkan bahwa tubuh manusia itu terbentuknya sangat baik gitu ya, bahkan bisa menggunakan banyak alat ya. Kita kan sebagai manusia banyak menggunakan alat gitu ya, handphone, garpu, sendok gitu, dibandingin spesies yang lain gitu ya. Lalu manusia itu sejatinya di Afrika 200.000 tahun yang lalu, dan total populasinya itu ya itu 6,6 miliar pada tahun 2007.
Nah, di sini kita akan membahas Darwin teori dari awalnya manusia gitu ya. Misalnya dari monyet, lalu evolusi dari pohon. Nah, di sini dibahas teorinya gitu. Nah, manusia tuh di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 disebutkan bahwa kita tuh diciptakan sesuai dengan gambaran dan serupa dengan Tuhan gitu ya. Nah, kita tuh berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya, bahwa emang kita tuh spesial gitu dibuat Tuhan. Nah, bahwa bukan dari bentuk fisik saja, melainkan sifat juga berbeda. Jadi Tuhan tuh menciptakan manusia spesial, bahkan tiap-tiap personalnya pun spesial gitu, sesuai gambaran Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 kata-kata created atau kata-kata dibentuk lalu gambaran tuh terulang 3 kali gitu. Ini fun fact ya. Lalu di Kejadian 1 ayat 1 di Kejadian 1 ayat 26 tuh kata kita dan us and our tuh adalah menuju ke Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jika kita dibuat oleh gambaran Tuhan, maka kita juga pasti gitu sesuai gambaran oleh 3 Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, lalu saya akan membahas part 2-nya. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa sih maksud dari serupa dengan Tuhan dan segambar dengan Tuhan. Yang pertama, seperti Tuhan, kita dapat berpikir gitu ya. Berpikir di sini tuh maksudnya bahwa misalnya kita dapat materi matematika, yang pasti kita dapat mengolah angka tersebut gitu ya, dapat solve angka tersebut. Ya, walaupun nggak semua orang bisa gitu ya, tapi pada dasarnya kan kita bisa berpikir, tapi dalam konteks yang berbeda gitu. Misalnya ada anak yang bisa jago matematika, lalu ada anak juga yang bisa jago berpikir di dalam tentang teologi atau musik gitu. Tuhan tuh udah ngasih ke kita kemampuan berpikir tuh porsinya tuh rata gitu ya. Jadi walaupun kadang kita suka minder bahwa aduh nilai aku jelek gitu, ya mungkin kamu belum menemukan passion kamu dalam berpikir di bidang apa gitu. Lalu seperti Tuhan kita bisa berkomunikasi. Lalu seperti Tuhan kita bisa menciptakan di sini ya, kita bisa menciptakan ide, bahkan barang gitu ya. Lalu kita bisa kita bisa mengapresiasi kecantikan. Misalnya kita mendatangi sebuah pameran lukisan,
Nah, kita bisa mengapresiasi bahwa lukisan itu cantik. Kita bisa melakukan banyak hal seperti semangat dia gitu. Jadi kita harusnya gitu ya, di gereja tuh pelayanan tuh sepenuhnya gitu dengan hati kita, dengan semangat kita gitu. Karena kita kan segambar dengan Tuhan, masa kita kalah gitu semangatnya sama kayak Tuhan gitu. Dia menginjilkan banyak orang, masa kita nggak mau gitu mengikuti semangat dia gitu. Nah, kita juga bisa ngejudge orang, maksudnya bukan ngejudge orang juga sih, jadi ya kita bisa ngevaluasi gitu. Misalnya kita mengevaluasi tindakan siapa atau tindakan kita sendiri, bahkan kita bisa ngejudge, bahkan bisa mengevaluasi gitu. Karena evaluasi itu sangat penting untuk kedepannya ya. Kita bisa mencintai seperti Tuhan, ya itu sangat banyak terjadi ya. Bukan hanya cinta kepada wanita saja, tetapi love itu banyak artinya ya. Bisa kita cinta kepada teman kita, bisa gitu. Lalu nah, Tuhan juga mengasih tujuan kepada kita. Kita tuh bertujuan untuk taat kepada aturan Tuhan. Seperti 10 perintah Allah tuh harus kita taati. Kita ditujukan untuk belajar. Kita ditujukan untuk meningkatkan angka. Lalu kita untuk menjalani aturan. Nah, di sini ada perbandingan bahwa kita itu lebih daripada hewan gitu ya. Apa saja sih yang berbeda kita daripada hewan itu? Pertama, kecerdasan, kedua bahasa, ketiga kreativitas, keempat moral, lalu yang kelima emosi atau perasaan. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakter Kristiani. Oke, kita masuk ke materi karakter Kristiani. Pernyataan Yesus bahwa semua ini menunjukkan bahwa dia lebih daripada manusia. Pengakuan Yesus, nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang aku guru dan Tuhan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk anak kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 2 Korintus 5 ayat 1, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, pernyataan Alkitab di sini Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu tadi ayat-ayat tadi itu merupakan karakter Kristiani gitu ya.
Maksudnya yang dimaksud karakter Kristiani yaitu bahwa Tuhan tuh mengizinkan kita untuk berdosa, tapi Tuhan juga yang mengangkat kita untuk tidak jatuh dalam dosa gitu. Bukan tidak jatuh dalam dosa, tapi mengangkat kita supaya kita mengurangi dosa kita gitu. Nah, kita juga harus memiliki karakter Kristiani yang erat dengan berbagai macam aspek kehidupan. Ya, kita kan tidak jauh dari keluarga, teman, masyarakat. Kalau kita ke gereja, kita tidak jauh dari jemaat. Atau yang paling jelas tuh kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Nah, kita tuh harus hidup seimbang, bahwa kita tuh dikelilingi oleh lingkungan ini. Jadi kita emang harus menjaga sikap kita di setiap lingkungan dan tidak ada yang berbeda gitu sikap kitanya. Nah, pengertian karakter di sini, karakter merupakan sifat dan kecenderungan atau perilaku karakter itu milik personal, keadaan sesungguhnya merekat properti. Pertanyaan kunci, apa yang saudara pikirkan lakukan ketika saudara bebas melakukan sesuatu? Ya, kalau banyak orang mungkin kalau ditanya seperti ini tuh menjawabnya pasti yang aneh-aneh gitu ya. Orang-orang yang bisa menilai, orang yang terdekat dengan saudara, keluarga, teman, bapak kosan, tetangga, pacar, istri, suami, anak Tuhan gitu. Nah, kita juga harus memiliki karakter memimpin. Jadi bahwa ketika Tuhan menemukan seseorang yang siap untuk memimpin, ya bakal dipakai gitu. Dipakainya tuh ya untuk hal besar ya, memimpin seperti Musa, Gideon, Daud. Tuhan melihat hati, bukan hanya karakter kepemimpinan tapi hati itu memang ya, Tuhan juga pasti melihat hati dulu gitu dong. Lalu firman Tuhan ingatkan tentang pentingnya karakter pada 3 Yohanes 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, kita dalam karakter kita di dalam Tuhan itu kita penting bahwa hidup dalam kebenaran ya, walaupun itu memang berat. Lalu Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Intinya ya harus berbuat baik. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Salah satu karakter yang mestinya terlihat, yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain, yaitu kerendahan hati dan integritas. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, pengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Petrus 5 ayat 5, demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hati, kebesaran seseorang terlihat dari karakter dan hatinya. Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu.
Karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup. Penerapan dari apa yang diyakini lalu menyentuh hati. Karakter yang baik memungkinkan terjadinya transfer hidup. Lalu saya akan membahas tentang Facing the Giant. Facing the Giant itu film yang kita suruh untuk nonton gitu ya. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman film yang telah saya nonton. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa film ini, yaitu adalah karir sebagai pelatih tim football yang bernama Grant Taylor tidak pernah memenangkan sebuah musim kompetisi. Kepercayaan diri pelatih ini tergerogoti apalagi setelah pemain terbaik di timnya pindah ke sekolah lagi agar dapat bergabung ke tim football yang lebih bagus. Setelah kalah di 3 pertandingan pertama di musim kompetisi, pelatih Taylor mengetahui bahwa sekelompok orang tua murid sedang mendiskusikan agar pelatih ini dipecat. Ditambah lagi tekanan dari kondisi keuangan pribadi yang parah. Pelatih Taylor benar-benar kehilangan harapan dalam mengatasi perasaan. Tidakkah kita semua pernah mengalami masa-masa seperti itu juga dalam hidup kita? Tapi sebuah mimpi dan kejadian aneh yang terjadi dalam hidup pelatih Taylor tiba-tiba membantu dia untuk menemukan tujuan atau purpose yang lebih besar daripada sekadar menang dalam pertandingan. Perjalanan spiritual yang terjadi dalam dirinya dan keberanian untuk percaya dengan Tuhan membuatnya mampu membuat semangat baru di timnya, yang pada akhirnya membuahkan kebersihan di dalam tim dan di luar lapangan football. Ya, dan saya akan membahas tentang bagian terbaik dalam filmnya. Satu bagian dari film ini yang saya pikir adalah bagian terbaik ya menurut saya. Pada saat latihan, kapten tim meragukan kemampuan timnya untuk menang dalam pertandingan berikutnya yang akan menghadapi tim yang sangat jauh lebih hebat. Untuk mengajarkan nilai pantang menyerah dan memberikan kemampuan terbaik dari dirinya, pelatih Taylor meminta kapten tim melakukan latihan mengangkat tubuh temannya menyeberangi lapangan. Aspek kerja keras dan tidak menyerahnya sih yang lebih saya suka gitu. Lalu pelatih Taylor memintanya untuk melakukan yang terbaik. Setelah itu mata kapten tim ditutup agar tidak tahu sudah menyeberang seberapa jauh. Pelatih Taylor terus memberikan semangat dan memintanya melakukan yang terbaik walaupun kapten tim sudah kecapean dan ingin menyerah. Dan hasilnya ternyata luar biasa. Kapten ini mampu melakukan hal yang mustahil. Ya, hal yang mustahil di situ tuh mencapai batas yang ini sih, yang tidak normal itu. Pencapaian yang sangat hebat. Lalu di sini bisa kita sangkut pautkan tentang bisnis, yang dalam setiap bisnis atau karir yang Anda lakukan, Anda pasti akan pernah menemui kesulitan dan tantangan. Nah, jangan pernah menyerah gitu. Keep just going ya. Oke, lalu saya akan menjelaskan tentang buah roh dan menjadi Kristen yang taat kepada Allah dan firman-Nya. Di dalam dia Efesus 1 ayat 13 ayat 14. Efesus 1:13 ayat 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Lalu Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Nah, jangan kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Ini yang saya tangkap bahwa karakter orang percaya itu kita ya harus menahan diri gitu ya, lawan nafsu, dan harus dipimpin roh. Pohon kehidupan di sini mungkin Anda tahu ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh ya itu memang harus kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Matius 22 ayat 26 ayat 36 sampai 39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, lalu ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mau megahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Lalu di sini sukacita dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, sukacita yang sebenarnya itu bahwa kita hidup dengan Tuhan gitu ya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di sini tuh dijelaskan bahwa mengapa kita harus bersukacita ya, karena kita telah ditebus dosanya oleh Tuhan. Itu sukacita yang sangat besar menurut saya. Lalu ada Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dua Korintus 6 ayat 4, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Lalu Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain apabila yang seseorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian.
Roma 12 ayat 1, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke. Lalu di sini materi yang selanjutnya yang saya akan bahas adalah visi hidup. Oke, di sini saya akan membahas tentang visi hidup. Ada ayat di sini, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, bukan hanya hidup, organisasi dan yang lain-lain juga mempunyai visi gitu ya. Nah, kehidupan juga kita harus mempunyai visi gitu. Bahwa visi kita tuh apa yang jelas gitu untuk kehidupan, karena bagaimana kita hidup benar, bahwa tapi bahkan visi kita aja tidak jelas gitu. Dan percuma saja ada visi tapi tidak ada misi. Nah, visi yang jelas tuh ya sesuai materi yang tadi yang telah jelaskan, bahwa kita harus ya hidup meliputi buah-buah roh dan ikuti aturan Tuhan. Nah, di Yakobus 4 ayat 14b, apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Benar ya bahwa hidup kita itu hanya sementara di dunia ini gitu. Untuk apa sih hidup kalau hanya luntang-lantung gitu, tidak ada visi. Tujuan hidup manusia, kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Lalu kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Kita didesain untuk melayani Allah. Kita dibuat untuk sebuah misi. Jadi visi hidup kita ya pasti tidak jauh dari apa yang telah diperintahkan Allah. Tidak jauh dari ibadah, visi, misi melayani Allah, menyerupai Kristus gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang amanat agung. Oke, kita di sini akan membahas tentang amanat agung. Amanat apa aja sih yang Tuhan Yesus tekankan kepada kita? Yang pertama kasih. Lagi-lagi kita membahas kasih ya, bahwa di sini tuh kita harus menyadari gitu bahwa kasih Allah tuh sangat besar bagi dunia ini. Bahkan kita dilahirkan itu oleh kasih Allah gitu ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Selain kasih, kita harus percaya. Roma 10 ayat 9,
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Satu-satunya jalan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Status kita, Yohanes 1 ayat 12 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Panggilan kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata Alkitab, Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana yang mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Lalu amanat agung yang paling saya hafal gitu ya, maksudnya yang paling saya sering dengar, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu amanat yang paling besar gitu ya. Oke, yang terakhir, bagaimana kita mengikuti perintah ini? Menjadikannya murid. Anda mungkin tidak asing mendengar kata pemuridan ya. Ya, pemuridan itu merupakan amanat agung dari Tuhan ya. Dari zaman Dia saja sudah ada murid gitu. Kita kan harus serupa seperti Dia, harus mempunyai murid. Lalu membaptis mereka, lalu mengajar mereka. Ya, itulah yang kita bisa lakukan untuk memenuhi amanat agung. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.